Tepatnya pada hari ini kita memasuki pada tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kita masuk tanggal 1 Muharram, tahun baru, dengan semangat baru, dengan cita-cita dan kemauan kita yang baru. Kita mengharapkan sesuatu kebaikan yang baru, semua yang baru. Ini perlu untuk kita ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita kalau datangnya hilal daripada setiap awal bulan ataupun tahun baru, dengan sebuah doa, yaitu doa Nabi ketika melihat hilal apa? Allahumma ahilluhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hilal khair, ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita kalau melihat awal bulan itu hilal baru, ya, artinya masuk bulan baru, tahun baru. Allahumma ahilluhu alaina, ya Allah nampakkanlah hilal itu kepada kami bil yumni wal iman, dengan keamanan dan dengan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan, kesejahteraan dan dengan Islam. Wahai hilal, Rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nabi hubungkan antara awal bulan itu dengan aman dan iman. Nabi hubungkan antara awal bulan itu dengan kesejahteraan dan keislaman. Nabi ingatkan kita bahwa datangnya awal bulan itu artinya ada pembaharuan terhadap iman kita. Datangnya awal tahun itu ada pembaharuan terhadap iman kita. Begitu juga terhadap Islam kita. Nabi hubungkan antara bulan awal bulan baru atau tahun baru itu dengan rasa aman dan rasa tentram. Siapa saja kita, datang musim yang baru, datang bulan baru, tahun baru, sesi baru, semua yang baru, itu kita semua menginginkan apa? Kita menginginkan kedamaian, keamanan yang lebih baik. Karena kondisi aman, kondisi tentram, itulah kondisi yang nantinya akan merawat iman dan keislaman kita. Kondisi yang tidak tentram, tidak damai, itu akan membahayakan iman manusia. Jadi itu adalah harapan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika setiap melihat awal bulan itu. Dan perhitungan awal bulan, awal tahun dalam Islam itu memakai patokannya apa? Patokannya bulan Syamsiah atau bulan Hijriah? Memakai patokan bulan Hijriah, ya, memakai patokan Qamariyah. Jadi umur kita bertambah di sisi Allah, dilihat berapa sudah umur kita, itu memakai kepada Qamariyah, penanggalan Qamariyah, bukan Syamsiah. Memakai pada patokan itu. Seorang anak muda atau remaja, anak kita dianggap sudah baligh atau tidak baligh, misalkan umurnya 15 tahun, itu 15 tahun apa? 15 tahun Masehi atau 15 tahun Syamsiah, atau melihat kepada 15 tahun Qamariyah, Hijriyah. Yang mana? Itu 15 tahun Qamariyah Hijriyah. Melihat kepada 15 tahun itu. Ini perlu menjadi perhatian kita. Dan juga ya, untuk supaya kita ingat bulan Hijriyah, tahun Hijriyah itu, bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah itu harus memang lekat dan dekat dengan kita. Karena di bulan dan tanggal itulah ada ibadah kita di situ. Kita bayar zakat memakai patokan tahun Hijriah. Jatuh 1 tahun, jatuh 2 tahun, ya. Itu melihat kepada penanggalan tahun Hijriah. Karena beda hari dia, enggak sama harinya antara Syamsiah dengan Qamariyah, beda hari dia. Jadi tahun yang dipakai untuk zakat kita bukan tahun Agustus, datang tahun Agustus, tapi datang bulan-bulan ini. Jadi itu adalah tahun untuk ibadah kita. Begitu juga dengan setiap bulan, itu adalah bulan untuk ibadah kita juga. Kalau kita ingat tanggal 13-14 Juli
13, 14, 15 Agustus. Ada apa? Ada apa nak? Mengkat lagi biasa apa nak? Tapi mengingat tanggal 13, 14, 15 Muharram, 10 Muharram, 10, 9 Zulhijjah. Ya, ada biasanya. Ada mekat sampai hari kubah orangnya. Ya, benar. Yang ukuran. Kenapa? Dia punya ada nuansa lain. Apa? Ibadah. Ada puasa kita pada hari itu. Ada ibadah khusus kita pada hari itu. Jadi itu harus lekat dengan kita. Mesti kita ingat. Jangan sampai, ya, walaupun mungkin kerja kita berpatokan kepada bulan ataupun pada tahun Syamsiah atau bulan-bulan Syamsiah tersebut, bulan Juli, Agustus, Masehi, tetapi untuk ibadah kita harus tetap lekat dan dekat dengan penanggalan Hijriah tersebut. Sehingga kami sampaikan di beberapa tempat juga bahwa supaya mungkin memudahkan kita untuk mengingat akan bulan Hijriah ini atau bulan Qamariyah ini, kalau kita punya pekerjaan dan kita punya orang-orang yang membantu kita memberikan ujrah gaji kepada mereka, karena kita yang mengatur penggajian sendiri, maka buat kita kasih gaji mereka di awal bulan Hijriah. Awal bulan Hijriah kita buat, sehingga kita selalu ingat nyo kita bulan baru buat apa? Menansid orang yang terima gaji, kita bulan baru pajan. Ke kamar pak gaji dom, kawai bulan dom ya. Padahal baru mungkin tanggal 12 Agustus kawai bulan ya. Karena bukan bulan itu, tapi bulan ini. Itu mendekatkan kita untuk mengetahui akan datangnya bulan baru tersebut dan mendekatkan kita dengan itu. Itu akan mudah sekali untuk diingat. Ya. Ini kami usulkan di beberapa tempat. Ada alhamdulillah beberapa owner perusahaan di Jawa. Kami usulkan ini, kalau memang kita sendiri yang buat sistem penggajian tersebut, coba buat ini. Alhamdulillah beberapa tempat dibuat seperti itu. Dan itu trik, salah satu cara untuk mengingatkan orang-orang yang dekat dengan kita akan datangnya bulan baru tersebut, karena itu adalah bulan ibadah kita. Untuk dekat dengan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, baik, ini adalah beberapa hal catatan yang di awal yang mesti kita ketahui. Selanjutnya dalam rangka kita memperingati tahun baru ini, tahun baru Hijriah, kita kembali ingin mengingat akan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau dalam melaksanakan hijrah tersebut. Yang kita semua sadar dan tahu, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi dengan Nabi dan para sahabat, dilakukan oleh Nabi dan sahabat, yang merubah sejarah kehidupan manusia di atas muka bumi. Peristiwa tersebut mampu untuk mengubah wajah daripada peradaban manusia di atas muka bumi. Yang pertama kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat hijrah dengan para sahabat. Hijrah beliau itu adalah sebagai misi risalah, sebagai misi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata adalah dianggap sebagai diusir oleh orang Quraisy, bukan. Tapi itu adalah merupakan perintah daripada Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertama sekali Nabi berhijrah. Ya. Ada para sahabat bahkan sebelumnya mereka hijrah ke Habsyah. Bahkan yang pergi berangkat hijrah ke Habsyah itu salah satunya adalah Utsman bin Affan. Dan juga putri Nabi, istri daripada Utsman bin Affan. Kita lihat betapa Nabi sendiri, menantu dan anak beliau sendiri dalam dakwah ini pergi berhijrah jauh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membela mereka? Ya, kalau mungkin hari ini kita tanya ya, kenapa Nabi tidak membela mereka pada saat itu? Kenapa Nabi tidak melindungi mereka? Kenapa mereka harus pergi hijrah? Inilah perjuangan dakwah yang harus kita belajar pada hari ini. Nabi kan orang hebat. Nabi kan orang punya mukjizat. Nabi kan orang mustajab doa.
Kenapa enggak Nabi pakai doa-doa itu, mujizat-mujizat itu untuk melindungi para sahabat di Mekah sehingga tidak perlu mereka berhijrah jauh-jauh. Bahkan ke Habsyah itu harus melewati lautan. Yang naik kapal laut pada hari itu jauh enggak sama dengan kapal laut kita hari ini. Sangat riskan, resikonya besar. Dan yang menanggung resiko itu bukan orang jauh dengan Nabi, anak beliau sendiri, istri daripada Utsman bin Affan, ke Habsyah pergi jauh sekali luar negeri. Hijrah. Karena masalah dakwah, karena apa? Karena ini nih. Di kampung terjadi penindasan, berangkat ke sana untuk mendapatkan perlindungan. Kenapa Nabi enggak pakai doa saja, enggak pakai mukjizat saja? Yang padahal mukjizat-mukjizat itu terjadi pada Nabi SAW ketika di Mekah. Bulan terbelah, diminta oleh orang Quraisy terbelah bulan. Ketika Abu Jahal, ketika Abu Lahab ingin membunuh Nabi SAW, ketika itu dia melihat betapa ada onta yang besar seakan-akan ingin memakannya. Begitu juga ada orang yang Uqbah bin Abi Mu'aid yang ingin mengangkat batu yang besar, ingin membunuh Nabi ketika beliau sedang sujud. Begitu juga macam-macam kejadiannya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Kenapa Nabi enggak pakai yang itu semua? Nih minum air nih. Nyo menyena masalah untuk awak musyriki ganggu roh ni, nyo jeb ieu nyo. Nyo awak musyriki nanti pegat macam-macam pakai nyo. Nyo insya-Allah ajimat-ajimat nyo lahat ba taku ikat bagi ieu. Nyo insya-Allah hanakannya kebai ni. Ya, walaupun isuh ditembak dari jauh kebai. Ya, nyo ajimat langsung dari malaikat. Kan mangat benar? Mangat kan benar? Jok ajimat-ajimat macam-macam. Gebagi-bagi ni Nabi dekat-dekat apa. Hanya apa? Karena katanya mantang dalam masa perjuangan. Nyo tembak itak lut. Tenang mantang. Karena tanya lawan kafir. Nah benar. Hana mesti tahu, tidak ada satu orang pun Nabi yang kasih ajimat-ajimat macam-macam itu. Tidak ada Nabi kasih kepada mereka. Hana mestinya jib ia nyonya untuk tenang mentang kebaik. Hana adanya. Ketika terjadi penindasan begitu ya harus melindungi diri, tidak ada perlindungan di sini, berangkat ke luar negeri, pergi menyelamatkan, bahasanya dalam tanda kutip, menyelamatkan iman. Ya, ke luar negeri harus pergi-pergi. Resiko besar, berangkat dengan resiko yang besar itu. Itu Nabi ajarkan kepada kita bahwa perjuangan yang benar, perjuangan yang baik untuk dakwah juga, untuk mengajak kepada keimanan, mempertahankan diri juga dengan memakai cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan alamiahnya, sesuai dengan realita. Nanti dalam perkembangannya di jalan itu Allah lindungi dengan cara yang Allah kehendaki. Itu terserah kepada Allah. Allah pasti akan melindungi itu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya. Kami pasti akan, kata Allah, akan membantu, akan menolong rasul-rasul kami dan juga akan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu fil hayati dunya. Orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia akan ditolong sama Allah. Tapi kita sudah buat apa dulu? Ya, sebelum Allah menolong kita, cara kitanya kamu toilet dan mulut. Kadang harapan kita, karena kita menganggap kita akan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, walaupun cara salah, tapi hanam salah je. Tanya kanan, maksud tanya God. Walaupun lagi-laginya ulun pegat, tapi niat lot God. Mari je benar. Lebih-lebih dalam masalah mengajak kebaikan manusia. Hana istilah kitanya niat lot God, buat lon salah, berarti hana masalah baca tahu. Hana tanya, Nabi hana pernah baca bi. Nabi tidak pernah mengajarkan, sunnah Nabi tidak ada demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Lalu kita lihat Rasulullah SAW dalam beliau berangkat untuk berhijrah, beliau sendiri berangkat hijrahnya.
Beliau berangkat hijrah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Abu Bakar itu sudah duluan minta hijrah pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mau berangkat hijrah, izinkan. Apa kata Nabi? Jangan, tunggu. La'allallahu yaj'alu laka sahiba. Kadang nanti jangan berangkat pergi dulu. Karena kan sebelum Nabi hijrah, itu para sahabat-sahabat yang lain sudah berangkat hijrah ke Madinah. Sudah berangkat hijrah ke Madinah. Sehingga Abu Bakar kamu duduk ati ganyan pe ilunyo hanalum berangkat hijrah lum kiban. Kaya ganyan, betantang ganyan pe. Beliau tidak sanggup pergi hijrah. Karena pergi hijrah ini kan pergi hijrah tantangannya besar, ujian iman. Jadi kalau beliau enggak berangkat pergi hijrah, seakan beliau tidak siap dengan resiko. Jadi hana mengati ganyan. Urung-urung lain kabeh berangkat mendung. Ya. Siap mereka menempuh kesulitan ke sana, Abu Bakar hana berangkat lo. Beliau minta izin sama Nabi SAW. Nabi katakan jangan berangkat dulu. Mungkin Allah akan menentukan sahabatmu berangkat pergi hijrah. Nah, Nabi tidak mengatakan bahwa baik ta hijrah ta prehlun tajak dua hana. Cuma Nabi ni pegah apa? Allah nanti akan menentukan sahabatmu siapa untuk berangkat hijrah. Jadi pre-pre obati songan lu berangkat hijrah. Dan Nabi tidak menyatakan kapan berangkat hijrah. Bahkan sampai kepada Abu Bakar sekalipun enggak disebutkan oleh Nabi SAW. Karena ini apa? Karena ini adalah rahasia sekali. Rahasia sekali. Karena ini rahasia kapan Nabi berangkat hijrah, para orang kafir Quraisy sudah nunggu-nunggu kapan Nabi berangkat hijrah. Pajan Nabi berangkat hijrah. Pernah berangkat hijrah kibancara Nabi baik sampai jid ke hijrah. Syed awayan kasiap untuk membunuh Nabi. Nauzubillah min dzalik. Nabi merahasiakan kapan beliau berangkat hijrah. Sampai pada Abu Bakar sekalipun. Nyo dalam ilmu intelijen dipakai katanya. Punya sebuah rahasia, kaitu bit dari abah katanya kan rahasia ali. Walau pada siapapun. Kalau kita sudah mengucapkannya keluar dari mulut kita, udah bukan rahasia lagi dalam ilmu intelijen. Yang matang rahasia apa sih? Yang kalau itu biar kalau tak peduk sama sekali. Itu yang betul-betul rahasia yang tidak bisa diketahui orang. Nabi tidak kasih tahu itu walaupun pada Abu Bakar. Nyo salah sabuh perlu kita nyo belajar sih bahwa apabila nabut raya-raya ingin tanyo pegat, nyan baik awal le tak pegah-pegah. Walaupun deh je kan hanya ke rahasia dengku nyo kengget, perlu berdoa legop. Nyo ilo rencana kena bangun nyo, kena pedang nyo, kena pegat je, kena kene. Kawai tak pegah-pegah pak gop. Walaupun buat god kan rahasia itu boleh gop. Tapi punya kain le tak pegah-pegah, buat kalau tak buat biasanya han jadi. Hanjit je. Kawai le tak pegah-pegah le. Baik benar. Kalau ada memang yang besar-besar ingin kita lakukan, yang penting kita lakukan, lebih baik le tak pegah apa. Pucik le tak buat action laju. Jangan banyak bercerita. Nah, Nabi merahasiakannya. Beliau tidak kasih tahu sama siapa. Abu Bakar sekalipun enggak beliau kasih tahu. Sampai datang waktunya. Sampai datang waktunya. Datang waktunya pada saat siang hari ketika kondisi orang kafir Quraisy tengah hari itu, jam bahasa kita jam 2 jam 3, nyan orang kafir Quraisy kan saat Mekah itu panas sekali, itu orang kafir Quraisy enggak ada yang keluar rumah. Lagi tengah malam. Jadi tengah luhur atau bahasa apa dua apa le, nyan lagi tengah malam. Hana urun duit. Saat itu Nabi keluar, kasih tahu Abu Bakar, persiapkan nanti malam kita berangkat. Ya, jam sekian rutenya Nabi kasih tahu terus. Berangkat Nabi SAW, beliau dengan Abu Bakar, beliau ambil rute beliau ke Yaman.
Rute beliau ke Yaman, arah Yaman, yaitu ke Gua Thur. Itu rute kalau orang mau berangkat ke Yaman, bukan ke Madinah, berbalik, ya, terbalik. Beliau bawa Abu Bakar ke sana. Abu Bakar telah mempersiapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2 unta, dipersiapkan oleh Abu Bakar yang terbaik. Dikasih oleh Abu Bakar 1 unta, ya Rasulullah, naik ini untamu dan ini untaku. Abu Bakar setelah mempersiapkannya, setelah Nabi katakan kita akan berangkat hijrah, persiapkan nanti malam berangkat tengah malam. Dipersiapkan unta, diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi terima unta yang diberikan Abu Bakar? Tidak Nabi terima. Nabi pegang, ya Rasulullah, nyo necoknya unta keron tawa berangkat naik kena. Nabi ni pegang han luntung kecuali dengan harga. Paduk harganya. Ya Rasulullah, be hana masalah naiknya unta keron, belum bersiap cikeron. Tapi Nabi mengatakan tidak, bisaman, dengan harga, paduk harganya. Akan lembaya tema di Madinah. Ya, geblau oleh Nabi. Getim tapi geblau. Hana mudah getri mau nyopre keron. Ya Rasulullah, karena drone sedang berdakwah necoknya pre. Hana mudah je Nabi nentung benar. Nah, jadi untuk betul-betul bahwa ini dalam jalan dakwah, Nabi juga harus berkorban. Sebagaimana Abu Bakar harus berkorban dengan harta beliau, Nabi juga begitu, berkorban juga dengan harta beliau. Kan islahnya gara-gara tanya orang berdakwah mandum pre katanya. Perle menyahanai bi pre kah hati dakwah kalinya. Pakan hanai melumpuk pre. Hana jaga yang itu bit dari tanya. Nah, semua kita dituntut untuk berkorban. Baik orang yang berkata atau orang yang mendengar, baik orang yang mengajak atau orang yang diajak, apalagi dalam kondisi kesulitan seperti itu sama-sama. Dalam kondisi kesulitan, Abu Bakar juga harus berkorban harta. Beliau bawa dirham, berapa dirham beliau bawa? Disebutkanlah sekitar 5.000 dirham, sekitar 5.000 dirham. Itulah uang beliau yang beliau bawakan. Karena ini kan berangkat pergi hijrah, berangkat sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi apa yang bisa dibawa? Abu Bakar orang kaya. Orang kaya Abu Bakar itu. Dan kekayaan orang zaman dulu itu ada pada menyebabkannya dalam HP-nya paduk paduk hertuh miliar na ino. Tak berangkat ulua negara karena dalam HP catatan di mendung. Belum maju. Cekep pesawat kah selesai. Penduk HP lamnya berangkat. Maunya jaman makin kaya katanya, makin haji tak tahu apa kan. Hoda harta ya. Payah menguntam tu. Dah menguntamnya berangkat hijrah harus sembunyi-sembunyi lagi. Apa nak jadi apa nama? Harus kubah mendung. Ya, Abu Bakar hanya bawa 5 kalau enggak salah dikatakan 5.000 dirham saja bersama yang bisa beliau kantongi. Itu saja. Yang lain ngaku unta beliau, 2 buah unta, 1 untuk Nabi, 1 untuk beliau sendiri. Maka Nabi paham yang Abu Bakar harus bawa. Banyak sekali yang beliau korbankan di Mekah ini. Baik sampai nahatra kanyan tambah unta, nyopi gadah lau. Nabi bayu. Anak pun nyolong bayu. Ya. Kiban perasaan Nabi, kiban dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini kondisi genting sulit. Ya. Sama-sama harus turun berkorban. Nah, demi untuk dakwah. Nabi berangkat menuju ke arah di Gua Sur. Beliau sembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Itu diatur strategi oleh Nabi. Kemudian ada siapa lagi? Nabi tentukan anak daripada Abu Bakar bernama Abdullah. Itu ditugaskan oleh Nabi untuk memberikan kabar setiap sore tentang pergerakan orang kafir Quraisy. Pernah masalah, ya. Maka Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar yang laki-laki, itu yang akan membawakan kabar dan diberitahu kepada mereka bahwa Nabi dengan Abu Bakar itu ada di Gua Sur nantinya bersembunyi di sana. Jadi selama setiap hari Abdullah setiap sore bawa kabar apa perkembangan terakhir dari pergerakan tentara Quraisy. Kemudian Asma bintu Abu Bakar itu yang membawa makanan. Ketika Nabi akan berangkat ke Madinah setelah 3 hari, bekal beliau apa?
itu dipersiapkan dibawa oleh Asma binti Abi Bakar. Asma yang membawakan bekal itu. Kemudian ada Amir bin Fuhairah, itu adalah pengembala kambing Abu Bakar. Pengembala kambing beliau. Itu ditugaskan oleh Nabi untuk nanti ketika Abdullah anak Abu Bakar setiap sore berangkat menuju ke Gua Thur memberikan kabar berita, turun naik dan berangkat itu, jejak-jejak kaki itu semuanya itu akan bisa terendus oleh orang Quraisy. Maka adanya kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah ini yang kemudian dipakai untuk mengelabui dan menghilangkan jejak daripada kaki Abu Bakar, kaki Abdullah yang pergi menuju Gua Thur. Jadi ketika tuput-tuput ya, kagepreh le Amir bin Fuhairah, dia mengembala kambing dekat dengan Gua Thur, dekat dengan Jabal Thur itu. Jadi waktu Abdullah katron baru kemudian diparuh kambing ada kaki Abdullahnya. Ya, jadi baik deh aki urang yang deh aki kambing mendung. Ya, bang gepo musiga gepo kambing bawa pulang kambing sekalian juga Abdullah pulang ke rumah. Jadi deh sama-sama gejak perabai kambing dua gitu. Ya, begitu. Diatur oleh Nabi SAW. Ketika kemudian hari berangkat beliau dari Gua Thur, sekian, dan kita tahu bagaimana orang kafir Quraisy tersebut berhasil mereka naik ke atas gara-gara ada seorang pengembala. Nih, pakan jut. Awak kafir Quraisy itu pat Nabi ataupun ke di Gua Thur dan terus bak muka gua. Sebabnya kenapa? Sebabnya ada pengembala kambing yang dekat dengan situ juga. Naruh ikalan naurang ekron sinanya. Ya, ada orang yang turun naik di situ. Naruh ikalan baji. Ikan dan dipegang, dia ceritakan ini kepada orang Quraisy, orang tentara Quraisy yang mereka mondar-mandir sekitar itu untuk ya, sedang melaksanakan penyembah sajamun masadom. Ya. Minta apa? Ya. Diceritakan itu bahwa ada, saya melihat orang turun naik dari atas bukit itu. Nyanyangkan. Lalu yakinkan awak kafir Quraisynya gede, karena untuk gede kan manyang. Tanya macam tong pernah tanya tak kalian manyang ya. Ya gede. Wate dekat di depan gua tersebut. Lalu orang Quraisy ada ketika melihat ada jaring laba-laba, ya, jaring laba-laba ikan. Mana mungkin ada orang yang di dalamnya, sedangkan laba-laba itu lebih lama nampaknya daripada lahirnya Muhammad. Muhammad belum lahir, laba-labanya yang kena ini. Apa ni nak di dalam? Nyan, jaring laba-laba yang luah dan rayuknya ke, yang kemudian logika mereka bermain. Ya. Nyan laba-labanya udah tak kalang, kalau lahir Muhammad nyan kena laba-labanya. Apa ni tak minta ini, aku dapat hekro lo. Nah, ini dia. Pertolongan Allah di situ datang. Ketikanya pertolongan Allah yang bacut lagi nyo, walaupun tak pegah bacut tetapi raya, walaupun hanya sekedar jaring laba-labanya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terjadi kapan? Setelah lihat Nabi bagaimana mengatur strategi yang baik. Ya, strategi yang baik benar. Di tengah-tengah itu ada jaminan asuransi daripada Allah. Asuransi keselamatan. Kenapa? Semua aturan pakai, semua aturan main dijalankan oleh Nabi. Strateginya dijalankan baik. Semestinya arah Madinah, Nabi pergi arah Yaman, sembunyi 3 hari, kemudian dipakai juga intelijen Nabi SAW, kemudian kambingnya juga begitu semua kemungkinan yang ada yang mampu dilakukan oleh Nabi untuk selamat hijrah ke Madinah secara alami, secara realistis. Ada jaminan enggak kalau ini akan berhasil? Jaminannya Allah. Allah akan kirim bantuannya pada saat kita berusaha dengan benar.
dari awal jika betul ibu tanya, nyen jaminan na dari Allah. Tapi menyen dari awal saja kita sudah salahnya hana pelake jaminan ba Allah. Menyen tanya buat tanya dari awal kan ka salah. Nyo hana nyo dengai doa medang nyo ka salah buatnya, ya. Dengan telake begitu mukjizat daripada Allah ditolong katanya. Hai kawai buat katanya ka dari awal ka salah. Telake mukjizat daripada Allah, keajaiban daripada Allah. Bagaimana Allah menolong sedangkan cara kita saja sudah salah. Pertolongan Allah itu akan turun, akan datang kepada kita dalam semua perjuangan kita. Itu adalah apabila cara kita benar, tujuan tanya betul, cara pi betul, ya. Insyaallah asuransinya ada pada Allah, jaminan itu ada pada Allah.